Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسله بالحق بشير ونذير بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد فيا عباد الله hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya tatimmus shalihah, sempurnalah amal soleh kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manusia seringkali mengalami penurunan atau peningkatan dalam kualitas keimanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu seringkali bertambah, wa yazidu bertambah, wa yanqusu bahkan bisa berkurang. Maka untuk menstabilkan keimanan kita, stabilitas keimanan kita harus kita jaga. Di antaranya untuk menjaga stabilitas keimanan, bahkan bukan hanya stabil, menambah, gitu kan? Menambah keimanan, maka harus dengan upaya kemauan yang kuat mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan. Karena ayatnya idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Maka kualitas keimanan seseorang tentu akan terus bertambah, yazid. Bahkan la yankus, tidak akan berkurang. Ketika terus kita jaga
upaya kita dalam mendengarkan Quran. Karena ayatnya ketika dibacakan ayat-ayat Quran, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Baik, mari kita awali ya sebagai mukadimah surat Al-Anfal ayat kedua. Ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya,
dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Shadaqallahul adzim. Ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ialah mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yakni 3 sifat disebutkan dalam ayat ini, sedang 2 sifat lagi disebutkan dalam ayat berikutnya. Sifat yang pertama adalah apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaannya. Pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru, mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya. Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba Allah, dan tentu akan merasa berdosa apabila melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah. Bergetarlah hatinya. Bahkan bergetarnya hati itu sebagai perumpamaan dari perasaan khauf, perasaan takut. Nah, adalah sikap mental yang bersifat abstrak, yang hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Jadi bergetar dirinya teh lain berarti ngadeg-deg ngehot-hot gitu nya. Bergetar, ngadeg-deg, deg-degan, kan tidak. Ayeuna kan faktanya ketika kita menyebut nama Allah kan biasa-biasa we gitu nya. Entah ujug-ujug gitu. Lempeng we. Nah, makanya makna bergetarnya hati itu sebagai perumpamaan. Nah, berarti majazi, bukan hakiki. Ya. Artinya sebagai perumpamaan dari perasaan khauf, ada rasa takut kepada Allah. Sehingga sikap ya di dalam hatinya itu adalah sikap mental yang bersifat abstrak, moal katingali gitu. Moal katingal, abstrak. Tidak akan terlihat. Ya. Yang hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Boga kasieun teh kan dirina sorangan. Aya teu aya kasieun ku Allah itu. Dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Ya, hanya Allah. Sedang orang lain dapat mengetahui dengan memperhatikan tanda-tanda lahiriahnya saja dari orang yang merasakannya. Yaitu yang terlukis dalam perkataan atau gerak-gerik perbuatannya. Nah, seperti sikap mental itu ada kalanya tampak dalam perkataan. Kan abstrak tah teu katingal, tapi katingal dina cariosanana. Itu contohnya. Sebagaimana tergambar ya di dalam firman Allah, kita buka ayatnya surat 23 ayat 60. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 60. Ya, surat 23 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 60 61. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم
إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merasakan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ini dari perkataan dan perbuatan sebenarnya. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Maksudnya karena tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah untuk dihisab, maka mereka khawatir, takut kalau pemberian-pemberian atau sedekah-sedekah yang mereka berikan dan amal ibadah yang mereka kerjakan itu tidak pada atau tidak ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kasihan. Mereka itu ya akan terlihat mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan. Yusari'una fil khairat. Mereka bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Maksudnya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, ya, yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kebaikan itu akan diberikan kepada mereka dengan segera sejak di dunia ini. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Tiadalah kebaikan-kebaikan itu akan memperolehnya kecuali kebaikan lagi. Nah, kemudian itu dalam perkataan, ya. Satu lagi surat 15 surat Al-Hijr ayat 52. Ini tampak gerak-geriknya dalam perkataan. Tadi perbuatan, mohon maaf ya. Tadi perbuatan, sekarang perkataan. 15:52. Surat Al-Hijr surat 15 ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذا خلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون
فقالوا السلام قولا إنا منكم وجيلون Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, kami benar-benar kepadamu. Mereka takut. Kami benar-benar merasa takut. Sadaqallah. Jadi sekali lagi, ada kalanya tampak pada gerak-gerik dalam perbuatan, ada juga tampak dalam gerak-gerik perkataan. Ini artinya, ya, memang keimanan itu yang mengetahui dirinya hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun akan terlihat pada perbuatan dan pada perkataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat orang menuju masjid kemudian ya melaksanakan ibadah di masjid, maka saksikanlah bahwa mereka itu orang yang beriman. Ya alhamdulillah gitunya. Urang teh upami numutkeun kana hadis eta mah aya iman teh. Dari jelema nu teu iman mah teu unggah-unggah teh istilahna ka masjid teh boro-boro hayang unggah. Boro-boro aya tergerak hatinya untuk melaksanakan suatu perintah ibadah. Lempeng we gitu kan. Disangkana mah hidup di dunia teh nya tujuanna dunia. Itu. Itu sifat pertama. Kemudian sifat yang kedua, jadi sifat yang pertama adalah ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya, artinya dia merasa takut. Itu. Nah, ketakutan itu tidak akan terlihat kecuali oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah iman mereka. Nah, di sini ya, stabilitas keimanan seseorang akan bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu mengandung dalil-dalil yang kuat yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isi dalam Al-Quran itu, sedang anggota badannya tergerak untuk beramal, untuk melaksanakan. Ya, contoh, tidak akan ya lama lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Kurban. Nah, orang yang beriman kemudian dia punya untuk berkurban, kan dia akan tergerak hatinya. Ya. Bahkan ketika melaksanakan teh ada rasa kepuasan gitunya. Alhamdulillah ya Allah bisa ngelaksanakeun. Tah eta iman teh eta gitu. Mantap teh. Ketimbang korban perasaan tuluy gitu ya. Boro-boro bisa korban perasaan gitu. Kemudian dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang tadi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'u was-sab'una syu'batun. Iman itu lebih dari 70 cabang. Cabang iman teh 70. Ya. Bid'u was-sab'una syu'batun. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, wa adnaha imat. 70 cabang. 70 cabang iman. 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 70 cabang iman
imatatul adza anit thariq. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada ilah kecuali Allah, tiada yang disembah kecuali Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tertinggi la ilaha illallah, terendah aya eta kepedulian nyingkirkan gangguan ya, ketika menyingkirkan gangguan dari jalan. Aya naon we, aduh tak tergerak hatena teh nya. Aduh picilakaun tah. Ya, lempeng we nya aya naon lempeng we mulai diteureun heula. Allahu akbar. Ya itu ya. Jadi cabang tertinggi adalah la ilaha illallah, dan cabang yang terendah akan terlihat dari kepedulian. Itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dengan demikian, bertambahnya iman pada seseorang dapat diketahui apabila ia lebih giat beramal. Mataklah cara geringan ari keur semangat mah. Wah, resep we kitu nya. Nah, eta geus datang hoream. Itu rek nanaon teh meuni begah kitu nya, berat gitu. Iman dan amal adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tak dapat dipisahkan. Makanya kenapa Allah menyatakan dalam beberapa ayat itu, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Pasti ketika Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal. Orang-orang yang beriman dan beramal. Karena iman dan amal adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan. Kita perhatikan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 173. Surat 3 ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itulah takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Sadaqallah. Jadi tidak terpengaruh dengan perkataan orang. Sieun secenah loba jelema, kalahkan nambahan iman. Ya, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu.
Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu justru akan menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita lanjutkan dari surat 173, yaitu orang-orang yang mentaati Allah, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia, maksudnya orang Quraisy mengatakan telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu tidak menjadikan mereka takut, malah menjadikan penambahan keimanan mereka. Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sebagaimana sekarangnya terjadi ke orang-orang Palestina, ketimbang mereka takut itu, padahal sudah di hadapan mata yang pada hancurnya, bukan saja rumah tapi jasad-jasad manusia bergelimpangan, tetapi malah mereka ya bertambah keimanannya, bukan malah takutnya. Ayat iman luar biasa. Sifat-sifat itu akan dimiliki ya oleh orang-orang yang bertambah imannya. Kemudian satu lagi firman Allah dalam surat 33 ayat 22. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 22. Ya, surat 33 ayat 22. 33 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Shadaqallahul adzim. Dan tatkala orang-orang yang beriman itu melihat golongan-golongan yang bersekutu, bersatu padu, ya, membangun kekuatan, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya itu ialah kemenangan sesudah mengalami kesukaran. Jadi inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Coba. Shadaqallahu wa rasuluh.
Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Wa taslima. Tunduk teh Islam, Islam teh tunduk, taslim. Ya. Jadi lain nambahan naon kajaba keimanan jeung ketundukan, keislaman. Masya Allah. Tah kitu orang Palestina teh ayeuna teh. Tibatan gimir sieun kalah nama iman jeung nama tunduk ka Allah. Masya Allah. Ya itulah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kemudian sifat yang ketiga, mereka hanya bertawakal kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, tidak berserah diri kepada yang lainnya. Tawakal merupakan senjata terakhir seorang mukmin, ya, seseorang dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat-syarat yang diperlukan itu dipersiapkan. Hal ini tentu dapat dipahami karena pada hakikatnya segala macam aktivitas dan perbuatan hanya terwujud menurut hukum-hukum yang berlaku yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar apabila seseorang itu berserah diri kepada selain Allah. Berarti henteu tawakal. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat lahiriahnya. Nah, tadi kan sifat-sifat yang ditentukan oleh Allah yaitu abstrak, ya. Abstrak itu tidak terlihat. Sifat-sifat batiniahnya abstrak, tidak terlihat. Maka dia ada punya rasa takut kepada Allah, kemudian bertambah iman itu dengan perkataan dan perbuatannya, dengan amalan-amalan. Maka kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat lahiriah orang-orang yang beriman sebagai kelanjutan dari sifat-sifat yang tadi. Pertama, selalu mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta tepat pada waktunya. Jadi dalam melaksanakan sholat itu kan sempurna syarat-syaratnya dan sempurna rukun-rukunnya serta tepat pada waktunya. Banyak as-salatu 'alal waqtiha. Salat pada waktunya. Sedang jiwanya khusyuk, tunduk mengikuti gerak lahiriah yang tunduk semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua, sifat lahiriahnya adalah senantiasa menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. Jadi tekaup boga we kitunya, hayang we barang berete gitu. Ya, apalagi ya memberikan kepada orang-orang yang berada di jalan Allah fisabilillah. Kemudian orang-orang yang memang ya kelihatannya mereka sangat membutuhkan. Jadi menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepada mereka. Yang dimaksud dengan membelanjakan harta dalam ayat ini ialah meliputi pengeluaran zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, memberi nafkah kepada keluarga yang dekat maupun yang jauh, atau membantu kegiatan sosial dan kepentingan agama serta kemaslahatan umat. Naon we nu penting mah kemaslahatan umat kumaha carana anjeuna senantiasa memberikan ya hartanya. Ya istilah nama nyumbang gitulah, hayang nyumbang dalam hal kemaslahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menegaskan bahwa orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang disebutkan dari awal ya adalah orang-orang yang beriman yang sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Benar ta iman teh lain bohong cenah kitu nya. Benar-benar iman. Ulaika
ulaikal mu'minuna haqqan. Nah, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dapat diketahui orang lain dari dirinya. Maka apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah benar, sedang orang itu mengikrarkan semua pengakuannya itu dengan lisan, maka ia wajib mengatakan bahwa ia telah menjadi orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya. Maka di akhir ayat ya Allah menjelaskan imbalan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, yaitu mereka akan memperoleh lahum darajatun inda rabbihim, mereka akan memperoleh derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kuasa Allah semata. Kalau Allah berkuasa menciptakan segala macam bentuk kehidupan, maka Dia berkuasa pula memberikan keutamaan kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, derajat yang tinggi itu ya, lahum darajatun, derajat yang tinggi itu dapat berupa keutamaan hidup di dunia, ya bisa jadi ya. Derajat yang tinggi itu bisa saja berupa keutamaan hidup di dunia dan dapat berupa keutamaan hidup di akhirat. Maka doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Atau kedua-duanya. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat 9 surat At-Taubah ayat 20. Derajat yang tinggi berupa keutamaan hidup di dunia dan dapat pula berupa keutamaan hidup di akhirat. Surat 9 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 20 sampai 22. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim
خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Sadaqallah. Ya Allah, mudah-mudahan orangnya ya buktos keimanan teh nya buktos orang iman gitu. Sehingga sahanu teu kabita atuh. Tapi nya tak kitu Pak. Dodoja jeung gogodana keimanan teh luar biasa. Tah ayeuna keur meujeunna. Meujeunna ngagoda kana keimanan teh. Itu luar biasa. Nya tiasa berupa ekonominya dodoja jeung gogodana teh bisa berupa pokoknya mah duniawi we gitu. Tinggalkeun nya dikumpul tinggalkeun dadah kumaha eta urusanana ih sabeng ke teh urang teh geuranya batur anu menikmatina orang urang dihisabna alah sakitnya tuh di sini. Gitu. Ya, satu lagi firman Allah sebagai penutup terakhir surat Al-An'am surat ke-6 ayat 165. 165. Surat 6 surat Al-An'am 165. Pas terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillah. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk menguji atas karunia yang diberikannya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, sadaqallah. Dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa. Jadi khalifah-khalifah itu adalah penguasa-penguasa di bumi. Dan Dia Allah meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, beberapa tingkatan derajat, untuk mengujimu. Allah eta liyab luakum, ujiannya. Dan nyapanya begitu seseorang punya pangkat yang tinggi kan ujian keranjeuna. Ya, nah angke mingpin nu di bawahna terek di bawah ecreug, terek di bawah teu ecreug. Kan tetap kumaha pimpinannya, kumaha komandan. Itu kalau komandan yang baik tentu akan menjadi teladan yang baik. Itu. Tapi upami komandan teu ecreug. Nya, aduh. Teu nu wantuneun nya. Itu menegureun lagi, aduh, heureun letah cenah euy. Rek negureun lagi. Itu nya. Jadi Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu tuh. Jadi anu dibikeun teh sebagai ujian. Wow, teh sadarnya bahwa peningkatan harkat martabat pejabat lah katakannya ditinggikan derajatnya itu, bahkan kudu nyebut yang mulia. Coba lamun teu nyebut yang mulia teh cenah di korting yang mulia cenahnya kada nyebut yang mulia. Pamiri istana mah nyebut teh paduka duka teuing yang mulia. Jadi upami teu nganggo yang mulia ke disekor Pak Bapak ke bisa-bisa itu balik Allahu Akbar. Padahal nya wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ya diberikan kekuasaan dia sampai ke jin ibrit oge takluk ya. Tapi eta jin ibrit ditah mindahkeun singgasana Ratu Balqis sebelum cenah engkau berdiri, berarti kudu aya nangtung gerak heula nangtung gitu. Tapi ahli kitab wah teu kedah kitu. Sancan anjeun ngiceup. Hebatnya eta ilmu naonnya. Kumaha sancan salira ngiceup sok. Cicing bentak kene geus aya hareupeun. Wallahu akbar. Ilmu naon eta? Ya, betul ya, begitu dibuktikan oleh ahli kitab, singgasana sudah berada di hadapan mata Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa Nabi berkata apa? Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani." Cenah eta sakitu. Atak pas sok dijantenkeun tulisan di tukang mobil nih. Hada min fadli Rabbi. Ya di kaca mobil di pangker teh hada min fadli Rabbi. Ini adalah pemberian dari Allah. Udah mah tambahan di dinya teh da ayatna teh liyabluwani cenah keur nguji kuring. Nya erek kupur rek syukur boga mobil teh itu kudu namanya tambahan liyabluwani untuk mengujiku apakah dengan kita punya mobil itu kita akan sombong gitu. Ya dengan adanya mobil gitu nya liyabluwani ya hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru au akfuru cenah gitu. Apakah akan aku syukuri atau malah ieu teh bakal jadi kakupuran. Dan memang ya Allah menyebutkan fasilitas-fasilitas penguasa itu
tos di non istilahna mah tos di bebenah we. Itu tapi harus sesuai dengan tugasnya. Da fasilitas penguasa teh tuh. Matak naleres lamun wakil rakyat bener segala diwakilan ku anjeunna. Urang makan rakyat, itu wakil rakyat, tah diwakilan ku anjeunna. Raosna itu diwakilan ku anjeunna, mobilna diwakilan. Itu diwakilan sadayana. Tah ari palebah dosa ge diwakilan moal. Mudah-mudahan. Mang atuh diwakilan we itu da salira. Wakil rakyat. Pas dosa rakyat muah mengawakilan palebah dia mah. Pek sorangan-sorangan. Allahu Akbar. Nah, dengan keadaan tersebut dalam kalimat terakhir ya, inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu sari'ul iqab lebih cepat siksanya ya, atau hukumnya wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bisa saja dengan diberikan kelebihan kekuatan teh mempercepat azab siksaan atau napi bo aya na kekuasaan teh justru malah jadi warobun gopur sebenarnya. Malah jadi Allah teh mengahampura. Matak dengan badatun thayyibatun warobun gopurun. Nya negeri teh baldah thayyibah nya negeri nu hade, negara nu hade. Warobun jeung pangeran oge cenah gopurun ngahampura. Ta ieu wa innahu laghafurur rahim, dengan adanya ketinggian derajat itu apakah akan mempercepat mempercepat siksa atau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseur nama para penguasa pemimpin nu bakal kenging pangampura mah nyaeta kitu teh penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang mampu membawa masyarakat dengan kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat ya. Semoga dengan kajian malam ini ya bukti daripada keimanan seseorang ya, apalagi keimanan para penguasa ta eta anu wah luar biasa. Lamun penguasa na iman nya wala itu maka menang gopurun rohimun Allah na teh. Tapi lamun kufur inna azabi lasyadid, tungguan we siksa Allah teh peurih. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan atau memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran surat 8 tadi ya. Dari awal surat 8 ayat 2, 3 dan 4, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.